sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Ya sama-sama yang kita sukacita pada kita nyanyikan lagu ini. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami menyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami menyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na. We are so happy, so happy. Kami menyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na, hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Amin. Mari kita beri 1 menit ke depan, beri beberapa menit ke depan, kita sama-sama Yes, Tuhan. ingin untuk menaikkan pujian untuk Tuhan kita lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya teman-teman saya undang untuk menundukkan kepala kalian. Sama-sama kita ingin menaikkan satu pujian ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Banyak yang Kau berbuat.
padamu selalu Tuhan. Sebab Kaulah yang telah menuntun kami Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas, Kau yang tertinggi Tuhan. Biarlah hanya Kau yang kami ikuti Tuhan dalam seumur hidup kami Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila akan dapat disampaikan, dapat merema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat merenungkannya setiap malam Tuhan. Kami dapat mempraktekannya ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom anak muda, apa kabar hari ini? Kita masih online ya setelah 1 tahun. Nah, ada yang tambah gemuk lah seperti saya, tambah tambun, atau ada yang menjadi lebih kurus. Nah, apapun keadaan kita, mau gendut kayak mau tambah kurus kayak, saya percaya kita semua masih diberkati dan akan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 34. Saya kasih judul Tuhan itu dekat bagi kita, berkat bagi orang benar. Tapi sebelumnya saya membacakan Mazmur 8 ayat ketiga dan keempat. Suatu hari Daud melihat ke langit ya, dia melihat di langit ada bulan, ada bintang, dan dia tulis seperti ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ketika kita memandang langit di malam hari ya, kita melihat di sana ada bulan, ada ribuan bahkan jutaan bintang. Begitu besar, begitu luas langit itu. Kita bisa berpikir apalah arti manusia yang kecil ya dibandingin gunung, dibandingin lautan. Sehingga Tuhan tuh mengingat kita. Sehingga Tuhan pun mati menebus dosa kita di kayu salib. Nah, tahukah saudara bahwa saat ini jumlah penduduk dunia ada sekitar 7,8 miliar. Kalau uang itu ya 7,8 miliar. Kalau kita ambil uang dari bank 100 ribuan ya, uang 7,8 miliar tuh bisa 8 koper besar, 8 koper ya. Wah, itu uang semua banyak banget. Kalau bisa dibayangin kalau pecahannya kita ganti pecahan 1.000 rupiah, wah itu 1 truk duit semua. Nah, tapi ini 7,8 miliar manusia. Kalau ada seorang ibu ya, punya anak 15 atau 10, mungkin dia lupa namanya satu ya. Siapa yang namanya Andi, yang namanya Anton, wah udah nggak tahu lagi. Saya punya mertua, mereka 15 bersaudara. Rame. Nah, penduduk dunia tahun 2021 adalah 7,8 miliar. Berarti setiap hari menurut data ya, ada 360 ribu kelahiran bayi. 1 tahun 115 juta, sekitar 114 juta manusia lahir di dunia. Dari sekian banyak manusia itu, Tuhan tahu satu persatu. Tuhan tahu saya secara pribadi, Tuhan tahu kamu satu persatu kehidupan kita, detik demi detik, jam demi jam. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu masa depan kita, dan Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Luar biasa ya, dari 7,8 miliar dan akan terus bertambah manusia. Tuhan tahu satu persatu. Nah, ada orang berpikiran bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu jauh, tidak bisa digapai. Karena dia menciptakan alam semesta begitu luar biasa. Dengan kita manusia yang kecil ya, bagaimana kita mau menjangkau Tuhan? Nah, kita lihat gambar kedua ya. Di 7,8 miliar manusia yang akan terus bertambah, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar manusia. Kita bisa lihat ini tata surya kita ya. Planet pertama Mercury, Venus, Earth,
Nah, inilah bumi kita. Sekitar 8 miliar manusia tinggal di bumi yang kecil ya kalau kita lihat dibandingkan planet-planet lainnya. Bumi yang begitu kecil yang ditinggali 8 miliar orang dan akan terus bertambah. Itu Mars lagi, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Tahukah kalian bahwa jarak bumi dengan planet Mars, planet terdekat dari bumi, itu sekitar 225 juta kilometer. Sekarang ya, saya kemarin baru baca berita bahwa Cina dan Turki kalau nggak salah atau Iran baru mendaratkan wahana mereka ke Mars. Tapi Amerika udah tahun 2001 kalau nggak salah mereka udah mendaratkan wahana mereka ke Mars untuk melakukan penelitian. Kita bisa bayangin kalau jarak Palembang Jakarta tuh 600 km cuman. Jakarta Palembang tuh 600 km, lewat tol itu bisa 12 jam. Bisa bayangin bumi dan Mars itu 225 juta kilometer. Kalau naik mobilnya sampai hancur, sampai olinya kering, nggak sampai itu. Nah, kalau ke Pluto yang jauh itu 6 miliar kilometer. Bisa kita bayangin, itu cuma satu tata surya, belum tata surya yang lain. Di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu begitu jauh karena planet-planet Tuhan ciptakan aja begitu jauh? Nah, kita baca ayat ini, Roma 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, kita nggak perlu naik ke surga untuk membawa Yesus turun, atau kita ke tempat orang mati, kita mau pergi ke Gunung Kawi, kita pergi ke luar negeri, ke gereja A, gereja B yang hebat-hebat, atau kemana gitu ya, untuk mencari Tuhan. Firman ini dengan jelas berkata, firman itu, Yesus itu dekat kepada kita, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Maksudnya apa? Di dalam mulut, ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan ada. Karena Tuhan Yesus adalah Maha Hadir. Dia ada di mana kita ada, dan Dia tahu ada di hati kita. Nah, saya akan baca Mazmur 34 ayat 15, 17 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebagian orang menganggap Tuhan itu jauh, karena Tuhan itu terlalu kudus, terlalu mulia, Dia tidak ngurusin, dan juga manusia begitu banyak, 8 miliar orang. Tuhan gak urusin masalah satu persatu manusia. Tuhan gak peduli, gak ngurus lah satu persatu manusia. Tetapi firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Ternyata Tuhan itu dekat sekali kepada manusia, dan Tuhan itu mau dikenal, mau dekat, mau bersekutu, mau berteman, mau berbicara, berkomunikasi kepada manusia, kepada saya, kepada kalian semua. Nah, kita kupas ada 3 poin hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Nah, ternyata kehidupan kita itu tuh Tuhan awasi, Tuhan tahu, Tuhan jaga. Siapakah orang benar? Saya dan saudara yang telah menerima Tuhan Yesus, yang telah meminta pengampunan dari Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar.
mata Tuhan melihat kehidupan kita bukan untuk dihukum ya. Seperti ini misalnya pengawas ya. Tuhan awasin, siap seperti ada seorang pengawas, siap dengan satu pentungan. Kalau kamu salah, aku pentung. Ada seorang anak ya, diawasi oleh pengawasnya. Karena kalau anaknya jahil ya, dia pengawasnya dengan pukul. Wah. Kalau anaknya berbuat salah lagi, jatuhin barang kah, mencocok dinding ya, pengawasnya tinggal pukul. Pakai mister panjang, tekar. Saya dulu waktu SD ya, guru saya itu punya mister kayu panjang 1 meter ya. Setiap kali kalau kita salah ya, tinggal dia panggil kita, kuku gini, jari seperti ini, cetar ya, lumayan sakit. Nah, Tuhan tuh, mata Tuhan bukan seperti itu ya, bukan dia mau siap-siap memberi hukuman kepada orang yang salah. Setiap kali kesalahan, setiap kali saya salah, ini salah buat dosa, Tuhan hukum. Bukan seperti itu. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, bukan untuk siap-siap memberi hukuman. Jadi saya dan kau, orang-orang benar, kita nggak usah takut untuk masa depan, kita nggak usah takut akan mara bahaya, kita nggak usah takut akan hal-hal yang menyeramkan, yang mengkhawatirkan, karena mata Tuhan melihat kepada kita, kepada anak-anaknya dengan belas kasihan. Yang kedua, telinga Tuhan mendengarkan doa orang yang benar. Nah, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ada seorang pengemis di jalan meminta kepada kita, kepada orang-orang yang lewat gitu ya, minta uang ya. Orang tuh dengar ya, orang dengar permintaan pengemis itu, tetapi orang-orang mengacukan, mengabaikan permohonan uang kepada pengemis tersebut. Nah, kalau kita orang benar, kalau kau dan saya anak-anak Tuhan, benar hidup di dalam kebenaran Tuhan, ini janji Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tapi dia bukan cuma hanya mendengar, tidak memberikan pertolongan, tetapi Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Saya percaya bahwa setiap manusia ya, setiap kita, mau kita besar, mau kita kecil, mau kita kaya secara materi, mau kita miskin, setiap kita pasti punya kesukaran masing-masing, kesesakan masing-masing. Ada yang sesak secara ekonomi, ada yang sesak mungkin tentang masa depan, tentang jodoh, pacaran, tentang pelajar, tentang kuliah, mungkin tentang mama papa, hubungan dengan keluarga, yang lain-lainnya. Saya nggak tahu kesesakan engkau hadapi saat ini apa, tapi percayalah bahwa janji Tuhan adalah ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Maka kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan berseru kepada orang lain nomor satu atau cari pertolongan kepada orang lain, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Berserunya bukan sekali, mungkin kita butuh doa yang tekun, doa yang berulang-ulang. Kita mencari sampai kita menemukan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan membawa kita mengalami keadaan yang benar-benar sulit, benar-benar nggak ada pertolongan, nggak ada jalan keluar lagi. Kita hanya bisa berserah, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita harapkan yaitu Tuhan. Nah, kita walau menghadapi kesusahan, kesulitan, kita jangan putus asa. Kita cukup lipat tangan dan kita pejamkan mata, kita berdoa. Disinilah ketika doa kita dijawab, ketika kita melihat pertolongan Tuhan, kita mulai kenal Tuhan lebih dekat lagi. Masalah atau kesesakan bisa dipakai Tuhan untuk
mengajar kita untuk kita mengenal bahwa Tuhan itu benar-benar menepati janjinya, Tuhan itu benar-benar dapat dipercaya, Tuhan itu adalah sumber pertolongan, kekuatan kita. Sekali-sekali sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menghadapi kesesakan ini, dan kita perlu mengalami pertolongan Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan dengar, nah itu akan menguatkan iman kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan kita, semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan itu dekat kepada orang benar. Dia nggak cuma melihat, dia nggak cuma mendengar doa kita seruan, tetapi Tuhan itu secara hatinya dekat kepada hati kita. Tuhan tuh dekat banget kepada orang benar. Nah, kita lihat Mazmur 34 ayat 18, saya bacain. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, seperti gambar ini ya, orang-orang yang putus asa, yang tidak berpengharapan, yang punya beban, yang mungkin orang ini mengecewakan keluarganya, habis buat dosa kah, mengecewakan orang lain, membuat kesalahan. Orang yang patah hati ini bukan soal dia habis ditolak cewek atau ditolak cowok, tetapi orang yang patah hati ini dan yang remuk jiwa ini seperti orang yang menyadari kesalahan dia, orang yang pengen berubah, pengen menyesali kesalahan, kekurangan dia, akhirnya dia menyesali dan minta tolong. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang mau bertobat ya. Saya ingat ada sebuah kisah yang Tuhan Yesus ceritakan bahwa ada dua orang ya, satu orang yang orang-orang Farisi, orang yang tahu beragama, yang rajin ke gereja, rajin memberi persembahan. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang lain, tidak seperti pemungut cukai, orang yang berdosa ya. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku rajin ke gereja, aku berdoa, aku baca Alkitab. Aku tidak seperti orang lain yang tidak mengenal Engkau. Nah, sedangkan yang kedua, ada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu mengilustrasikan bahwa orang berdosa. Oke, ada orang berzina lah, orang yang berbohong lah, orang berjudi lah, orang yang menyontek, semua hal yang dosa lah yang dilakukan. Nah, orang pemungut cukai ini berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, ampuni aku nggak pantas mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Aku adalah orang berdosa, jauhilah dari hidupku Tuhan. Aku mengecewakan orang tuaku, aku mengecewakan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan senang dengan pemungut cukai ini, orang berdosa ini, yang orang yang sadar akan dosanya dan dia mau berubah. Daripada orang yang sombong, so alim, so kudus. Nah, Tuhan senang orang yang patah hati seperti ini, yang remuk hatinya, yang mau mengatakan, Tuhan, aku berdosa, aku salah Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Nah, bagi orang-orang seperti ini yang salah atau setelah melakukan kegagalan, kita tidak usah putus asa dan kita jangan ragu untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, dan terimalah pemulihan daripada Tuhan. Tuhan itu dekat pada orang-orang patah hati dan remuk jiwanya. Nah, sebagai penutup, sekalipun manusia 8 miliar dan akan bertambah 9 miliar, 10 miliar, sekalipun planet-planet begitu luar biasa Tuhan ciptakan, begitu jauh, begitu luasnya galaksi tata surya, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sangat dekat kepada kita, yaitu di dalam mulut kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan, dan dia ada di hati kita karena dia maha hadir, dia mengetahui, dan dia ingin memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Saya akan bacakan sebagai ayat penutup Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, yaitu Maria Magdalena akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sadarin bahwa engkau dan saya nggak pernah sendirian, saya nggak pernah terlalu jauh daripada Tuhan. Sebab Immanuel, Allah menyertai kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Ingatlah bahwa Yesus menyertai engkau, yang siap mendengarkan,
seruan hatimu, siap memulihkan hati saya yang patah hati, yang remuk jiwanya. Tidak ada kata istilahnya, tidak ada pengharapan, tidak ada istilah namanya putus asa, tidak ada namanya terlalu sulit dan terlalu jauh bagi Tuhan. Ingatlah bahwa Immanuel, yaitu Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menyertai kita. Demikianlah penyampaian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa kami, dan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkau tidak pernah terlalu jauh dari hidup kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Kami enggak usah khawatir, kami enggak usah ragu bahwa Engkau ada selalu buat kami, menolong dan menopang, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ingatlah selalu bahwa Engkau enggak pernah sendirian. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.